Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders semuanya. Waduh, pagi-pagi ya dikejutkan dengan hilangnya entry. Wow, kata saya itu ya. Waduh, pagi-pagi hilang entry, ya udah nggak apa-apa. Saya lihat-lihat mapping. Oh ya udah, seperti ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kalau loss biasa aja. Jangan terlalu dipikirkan, aduh, kurang loss kumaha ieu. Jangan. Makanya selalu saya tegaskan, jangan pur margin, jaga MM ya, jangan layer. Kenapa ya kalau misalkannya loss gimana? Karena tidak ada setup yang memberikan 100% profit, dan tidak seharusnya semua setup, saya tegaskan lagi, tidak seharusnya setup dan setiap kita entry itu harus profit, tidak. Kita berpikir realistis aja, karena kita bukan yang menggerakkan market ya. Kita hanya melihat daripada kecenderungan dan melihat daripada histori-histori yang sudah terjadi dan kebiasaannya seperti apa, kita entry lah di situ kan. Nah, karena kita sendiri nggak tahu di mana letak orang akan order buy dan sell yang big, yang akan menggerakkan itu punya market. Meskipun satu dunia kita open posisi sell di sini, tetaplah jika memang yang open buy di sini something orang yang big money belum terpenuhi, tetaplah akan di break juga. Nah, makanya kita harus berpikir realistis, dan setiap open posisi kita mesti lihat dulu risknya berapa ya. Jadi bukan profitnya dulu, risknya berapa. Oh, risknya kecil masuk, risknya enggak, agak besar enggak masuk. Saya selalu menegaskan seperti itu. Oke, nah sekarang SAUUSD kemana gitu kan, yang menjadi persoalannya nih buat para pecinta SAUUSD. Kalau saya pribadi ya rekan-rekan, saya lebih menunggu daripada harus mengejar dan mencari letak order share ataupun order buy. Tetapi di sini sudah saya mapping kan, yang dimana di sini letak break dia, kita boleh entry buy this area ya. Kita boleh open posisi buy di sini kalau yang mau nih. Kita tunggu aja price masuk zone sini, kita boleh entry buy kan. Dan kalau mau yang lebih selamat itu di sini zone-nya. Zone yang lebih selamat di sini ya. Zone yang lebih selamat di sini untuk letak open posisi buy. Kenapa? Karena di sini pun rally best rally, tetapi yang ini rally best rally-nya pas daripada dia punya ini. Makanya saya lebih yang selamat yang ini aja lah. Kalau yang H1 dia di sini rally best rally-nya, kalau ini yang H4. Saya lebih prefer yang bawah yang ini ya. Untuk zone entry buy-nya saya beritahukan juga. Itu juga kalau price masuk ya. Kalau nggak masuk dia terus naik, artinya ya nggak kejemput dong. Price-nya ini buy zone high risk menurut saya, tapi ini yang low risk, yang ini yang bawah. Yang bawah yang sini. Rekan-rekan yang mau open posisi buy silahkan, saya kasih zone-nya 2. Daripada 1921 sampai dengan 19 berapa ini? 19, 18, 26 itu zone entry buy high risk. Kalau yang low risk-nya 19, 17, 56 sampai dengan 19, 15, 54, taruh stop loss di sini. Nah, untuk yang ini, kalau yang ini di sini stop loss-nya. Yang atas ini zone-nya berapa pip sih? 31 pip, masuk nggak tuh? 31 pip. Kalau yang ini berapa pip zone-nya? Ini 20 pip. Nah, ini lebih safe. 20 pip, taruhlah 30 pip, kena stop loss ya. Kenapa sih selalu bilang zone-nya terlebih dahulu? Kalau saya setiap trade dan melihat peluang, saya selalu melihat resikonya dulu besar dan enggaknya. Kalau resikonya besar, saya nggak masuk. Meskipun setupnya cantik ya. Tapi kalau resikonya kecil, saya masuk. Tapi ada kalanya saya juga masuk ketika melihat resiko yang besar. Kenapa saya? Karena saya tahu itu peluangnya besar juga, yang dimana counter trend kan. Seperti itu saya pasti masuk kalau counter trend. Tapi di momen-momen tertentu counter trend ya. Kalau sekarang ya dia break daripada resisten, ya kita follow aja, dia naik, udah. Dia turun, udah kita follow trend dulu aja. Follow trend, jangan dulu di counter kalau sekarang, karena counter trend dia udah break nih, QM-nya high low ya udah break nih. Ini udah sampai sini, and then di sini dia buat yang namanya low high, des dari QM sell ke QM buy lagi, bar, and then yang dapat di sini QM buy.
QM buy, dia berjaya dia nih. Kita boleh order buy di sini dan di sini. Sampai TP di mana? TP di sini. TP sampai ini. Lagian kalau menurut saya pun nggak akan sampai sini sih nanti dia end-nya. Ini kurang lebih 168 pip. Ya kalau open di sini. Kita TP di sini, open di sini. Kita dapat nih 134 pip. Kalau open di bawah ini 173 pip. Kayaknya nggak akan sampai atas ya. Kita lihat dulu weekly-nya. Yang dimana kalau dari weekly kita masuk ke analisa saya di awal yang pada hari Senin. Di sini ada supply zone. Ada supply zone, zone-nya pun besar. Yang dimana ini zone untuk entry sell. Tetapi kita boleh kecilkan zone-nya. Ini saya ada dua zone yang boleh di entry sell, tetapi nggak akan saya berikan sekarang ya. Nggak akan saya berikan sekarang. Tapi kalau mau lihat di sini boleh lah. Tuh ada nih. Lagian nggak akan kesentuh sekarang juga ini ya, zone-nya nggak akan kesentuh sekarang, tapi nanti kesentuhnya. Kalau nggak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, intinya minggu depan lah barulah tersentuh ini zone sell-nya. High, low, higher high, lower low, ada QM juga ya, ada QM juga di H4-nya, jadi enak lah untuk kena counter trend agar lebih ekstrim lagi ya, biar deg-deg ya. Sekarang entry buy dulu aja yang mau, kalau saya pribadi enggak. But saya punya setup kan di channel juga tuh. Ada setup yang sudah saya berikan yang boleh entry selamat, yang dimana pair lalu di USD, yang dimana di history sebelumnya di H4 ya. Saya terangkan dulu. Mudah-mudahan rekan-rekan paham. Yang dimana di sini ada QM level high low, higher high, lower low. Lalu price turun-turun ke bawah, ini QM late retest. Dan ini termasuk salah satu QM yang sukses menurut saya pribadi. Why? Kenapa disebut sukses? Poin pertama, kita kan ini tren sedang naik-naiknya nih. Tren naik, des ya. Naik, market price-nya naik, membuat high low, higher high, higher low, higher higher low, higher higher low, higher higher low. Lalu price masuk ke zone sell and then dia break daripada dia punya lower low, higher low, dan membuat lower low. Nah, ini udah. Kalau udah seperti ini udah ya. Udah dia fix, trennya sudah berganti menjadi tren turun, dan saya masuk pada saat awal pertukaran tren, dan resikonya sangat besar karena ini nak counter trend di time frame H4 ya. Stop loss saya kecil, hanya 17 pip, tetapi zone untuk stop loss aslinya 92 pip. Dan price pun turun, ngebreak daripada higher low, membuat lower low. Nah, karena ngebreak daripada higher low, di breaknya pun oleh drop, base drop, lalu membuat lower low. Nah, disinilah kita memiliki entry zone sell yang selamat untuk nak follow trend ya, turun ke bawah. Nah, kita push dia turun ke bawah, berharap dia turun ya, bukan kita push karena nggak ada saldo besar juga ya. Push ke bawah, push sampai bawah, kalau misalkan terjadi ya, push sampai bawah sampai sini. Karena di sini ada lower low, nah, price masuk lagi ke sini, ke area lower low. Kita boleh entry terus follow trend, gunakan support become resistant ya, ataupun drop base drop yang ngebreak daripada significant support. Terus kita follow trend seperti itu. Nah, kalau terjadi enak nih. Ini saya juga masih hold di sini ya. Saya masih hold tetap order sell di sini. Tetapi di sini juga dia membuat setup QM yang dimana ada high, low, higher high, lower low. Jadi dia buat setup QM juga di sini, dan ini zone entry QM-nya. Saya nggak tahu lah, nggak tahu mah gimana, nggak tahu dia mau turun di sini, nggak tahu juga di QM, nggak tahu juga di area fake out ya, karena area fake out ini sangat besar nih. Area fake out cukup besar, ini kurang lebih ada 41 pip. Ya karena time frame-nya H4, belum saya kecilkan lagi ya menjadi lebih kecil. Kalau menjadi lebih kecil mungkin di sini nih 13 pip. Saya punya zone sell di sini, ada zone sell fake out, ada zone sell QM, dan zone sell drop base drop yang ngebreak daripada significant support. Nah, tetapi kenapa saya tegaskan di sini terlebih dahulu untuk entry sell, begitu kan yang ingin tahunya tuh di channel Telegram. Nah, kita lihat dulu sebelum dia buat lower low, dia turun ini masuk ke setup apa? Nah, begitu kan.
dia turun di setup QM level yang dimana dia membuat yang namanya CVLQ. Apa itu CVLQ? Compression plus liquidity. Ya, compression plus liquidity. Liquidity itu nih, yang dimana banyak sekali letak order sell di sini, tetapi price naik dulu ke atas seolah-olah break, and then ambil letak stop loss dan buy stop di sini dan juga buy stop di sini. Alhasil price turun ke bawah kurang lebih 200 pip ini ya, enggak sih, 189 pip, hampir 200 pipan price turun gila-gila. Dan ingat, yang dimana setiap ada compression ya, kalau ada compression artinya demand dan supply kosong, maka dia akan mencari demand yang power atau yang masih fresh. Nah, demand yang masih freshnya di mana? Di sini demand yang masih fresh. Makanya di sini saya letakkan kawasan untuk demand yang fresh. Demand ini udah clear. Ini demand dan supply udah clear di kawasan sini. Sudah clear. Nggak ada rintangan untuk dia naik turun lagi. Ya namanya juga tren turun ya, pasti naik turun, cuman nggak akan terlalu signifikan naik turunnya, hanya sedikit-sedikit, dan hasilnya pun price akan turun. Itu pengalaman saya selama trading ya. Kalau menemukan compression yang sudah clear, demand kosong, supply tinggi, ya udah, karena supply-nya tinggi dia akan mencari demand yang tinggi juga. Hukumnya seperti itu tentang ESND ya. Rekan-rekan yang sudah mendapatkan setup saya boleh open sell di sini. Terus tadi juga sudah saya jelaskan, di sini ada QM level, boleh sell di sini juga. Saya nggak tahu dia mau turun di sini, mau turun di sini nggak apa. Cuman saya punya reason lebih enak di sini itu melihatnya, karena ini zone-nya pun kecil nih. Aduh, 4 pip, la ilaha illallah, 4 pip. Udah saya kecilkan loh zone-nya 4 pip ini ya. Kalau belum saya kecilkan pun dia aslinya memang kecil. 12 pip, 12 pip. Nah, ini zone aslinya dia. Dari sini sampai dengan atas zone untuk entry. Zone asli ya, bukan zone yang dapat saya subkan entry di sini. Ini zone aslinya tuh. Udah. Tuh, 14 pip. Sentuh belum? Hampir sentuh ya. Saya anggap belum sentuh ini. Kalau nggak anggap sentuh lah nggak apa-apa, tapi saya anggap belum sentuh karena dia belum masuk ke atas gitu ya, belum. Jadi saya anggap belum sentuh. Ini zonanya kecil, belum saya kecilkan pun. Tetapi ya saya ingin yang lebih kecil lagi, namanya manusia selalu ingin lebih ya, nggak apa-apa lah. Kalau ingin mendapatkan yang lebih, risikonya mah risiko yang lebih kecil gitu, bukan yang lebih besar maksudnya ya, nggak apa-apa ya. Karena setiap orang bebas memilih ya. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Saya nggak akan terlalu perfect menjelaskan mengenai XAUUSD ya, karena kita harus menunggu. Tetapi kalau mau entry buy ya silahkan di sini ya, mau entry buy. Nanti saya juga open lah 1 atau 2 mah, 0.01 aja. Karena saya nggak terlalu respect sekarang dengan XAUUSD untuk minggu sekarang ya. Karena saya paling suka open posisi sell daripada open posisi buy, nggak tahu kenapa ya, dari dulu lebih senang lihat-lihat yang open sell itu. Nggak tahu kenapa ya. Nah, saya makanya lebih senang ke AUD USD. Kenapa? Karena ada zone sell daripada zone buy ya. Oke, mungkin sekian video saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Tetap jaga MM, jangan layer, jangan full margin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.